Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai jalur mandiri yang ada di Universitas Sumatera Utara atau USU dan juga jalur mandiri kerjasama yang ada di Universitas Andalas tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini aku bakal bahas mengenai jalur mandiri yang ada di USU ya. Namanya adalah SMM ya, Seleksi Mandiri yang ada di USU ya. Nah, ini untuk pendaftarannya sendiri adalah 5 Juni sampai 12 Juli. Lalu pelaksanaan ujian 15 Juli sampai 21 Juli, pengumuman hasil 27 Juli, masa sanggah 27 Juli sampai 1 Agustus, dan jawaban sanggah 8 Agustus. Oke, untuk tahapan pendaftaran nanti teman-teman bisa langsung ngecek aja ya yang ada di sini. Nanti aku udah kasih linknya di description, jadi teman-teman langsung cek aja link di description. Daya tampungnya juga udah ada, uang kuliah tunggal dan SPI juga udah ada. Lah, lalu kita lanjut untuk yang persyaratan umumnya. Untuk yang pertama yaitu persyaratan ujian seleksi mahasiswa mandiri 2023 di USU, yaitu yang pertama bagi lulusan SMA atau sederajat 3 tahun terakhir harus memiliki ijazah. Yang kedua bagi lulusan SMA atau sederajat paket C tahun 2023 harus sudah memiliki SKL ya. Terus kemudian atau ijazah juga bisa. Terus kemudian peserta seleksi dalam kondisi kesehatan yang memadai. Terus kemudian untuk usia maksimalnya adalah 23 tahun. Pelaksanaan ujian nanti jadwalnya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Nah, terlebih dahulu di sini kita bakal baca dulu mengenai apa sih sanggahan itu. Masa sanggahan adalah waktu pengajuan sanggahan yang diberikan kepada para pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan juga seleksi kompetensi bidang. Persyaratan sanggahan yang pertama, pelamar yang dapat melakukan sanggahan adalah yang tidak lolos. Yang kedua, pelamar hanya diberikan kesempatan sanggahan satu kali. Yang ketiga, dalam membuat sanggahan, pelamar harus melampirkan alasan yang benar, realistis, masuk akal, dan bukti materi yang cukup berdasarkan dokumen yang sebelumnya telah diunggah dalam periode pendaftaran. Yang keempat, alasan sanggahan yang diajukan juga harus sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila alasan yang disampaikan tidak sesuai, maka pelamar dinyatakan bersedia menanggung akibat hukumnya. Yang kelima, Universitas Sumatera Utara berhak untuk menerima atau menolak sanggahan. Yang keenam, sanggahan dilakukan bukan untuk memperbaiki dokumen atau kesalahan lain yang dilakukan pelamar. Mekanisme sanggahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelamar melakukan sanggahan secara sah melalui situs sebagai berikut ya. Terus habis itu selanjutnya pelamar memilih tombol ajukan sanggahan untuk mengisi formulir sanggahan disertai dengan alasan sanggahan serta dukungan serta unggah dokumen. Yang ketiga, adapun hasil dari sanggahan atas hasil seleksi tersebut akan diumumkan oleh USU melalui surat keputusan rektor mengenai perubahan hasil seleksi yang dituangkan dalam suatu berita acara. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengumuman. Nah, pengumumannya ini akan diumumkan lebih lanjut ya. Lalu untuk materi ujiannya adalah sama seperti UTBK SNPT, yaitu ada TPS, terus literasi bahasa Indonesia bahasa Inggris dan penalaran matematika. TPS 30 menit, 30 menit 30 soal, lalu penalaran matematika 18 soal 27 menit, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing 27 menit 18 soal. Bobot penilaian setiap soal berbeda tergantung tingkat kesulitan soal tersebut ya. Tata cara daftar ulang juga akan diumumkan di kemudian hari. Oke, kita lanjut untuk yang jalur kerjasama yang ada di Universitas Andalas atau UNAN. Oke, untuk linknya udah aku taruh di description ya. Nah, kita baca dulu pendahuluannya biar kita tahu maksud dari jalur kerjasama ya. Jalur kerjasama ini digunakan oleh UNAN sebagai salah satu bentuk ya, bahwa UNAN ini merupakan suatu PTNBH yang wajib mencari dan menjaring paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, namun memiliki potensi akademik yang baik. Untuk menjalankan amanah tersebut, UNAN telah memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kota, instansi pemerintah lainnya, dan instansi non-pemerintah dalam hal sponsor biaya pendidikan.
Lalu lanjut, apabila peserta dengan keterbatasan secara ekonomi dan atau berasal dari daerah 3T tersebut tidak layak secara akademik pada prodi yang dipilih, rektor dapat merekomendasikan kepada dekan untuk mempertimbangkan penerimaannya pada prodi yang sesuai dengan akademik ya. Lalu lanjut, biaya pendidikan bagi peserta yang diterima melalui jalur ini akan ditanggung oleh instansi terkait yang meliputi uang pembangunan institusi, SPP, dan biaya hidup mahasiswa atau uang pembangunan institusi dan SPP, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh orang tua atau wali. Persyaratan untuk jalur ini adalah yang pertama, memiliki ijazah 2 tahun sebelumnya atau surat keterangan lulus bagi siswa SMA atau sederajat yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah ya. Yang kedua, memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 dilegalisir kepala sekolah. Yang ketiga, memiliki NISN. Yang keempat, memiliki surat keterangan miskin atau SKM dari lurah atau sejenisnya. Tidak berlaku untuk peserta daerah 3T ya. Jadi yang di luar daerah 3T nanti pakainya SKM. Yang daerah 3T berarti tidak pakai SKM juga nggak apa-apa. Lalu lanjut, memiliki KK. Lalu yang terakhir, mendapat rekomendasi dan dukungan dana pendidikan dari bupati atau wali kota setempat, kepala instansi pemerintah lainnya atau instansi non-pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di UNAN. Lalu lanjut untuk mekanisme pendaftarannya, yaitu yang pertama, pengumuman dan informasi pendaftaran PMB SIMA kerjasama dapat diakses di laman sebagai berikut ya. Pendaftaran dapat diakses pada laman sebagai berikut dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, peserta membeli PIN, memilih prodi, dan mendapatkan ID bayar. Membayar ke Bank Mitra UNAN. Terus yang ketiga, melengkapi biodata dan mencetak kartu. Untuk seleksinya, yaitu yang pertama adalah verifikasi syarat administrasi pendaftar oleh tim UNAN. Terus kemudian seleksi kelengkapan dokumen pendukung ya. Terus kemudian untuk dokumen pendukungnya ada beberapa macam, yaitu yang pertama SKM dari lurah dan setingkatnya. Terus yang kedua KK, yang ketiga surat rekomendasi tadi ya dari bupati dan lain-lain tadi. Terus surat dukungan dana pendidikan dari yang berkaitan. Lalu kemudian perjanjian kerjasama UNAN dengan pemerintah kabupaten atau kota atau instansi yang terkait tadi. Lalu kemudian selanjutnya, setelah dokumen yaitu penilaian kelayakan akademik berdasarkan nilai rapor ya oleh wakil dekan 1 atau oleh UNAN ya. Terus kemudian penentuan kelulusan oleh dekan. Lalu kemudian rekomendasi penerimaan peserta yang tidak lulus pada prodi yang dianggap lebih sesuai. Lalu penetapan penerimaan oleh rektor. Untuk pengumuman hasil kerjasamanya bisa dilihat di sini ya, untuk jalur ini. Terus kemudian ada masa sanggah ya, masa sanggah terhadap hasil SIMA paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman kelulusan melalui email sebagai berikut dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, untuk tanggal pendaftarannya sendiri adalah sebagai berikut ya. Ini aku kasih tahu tanggal pendaftaran untuk jalur mandiri kerjasama. Untuk jalur mandiri kerjasama ini tanggal pendaftarannya adalah 1 sampai 12 Juli. Untuk pengumuman hasil dan pendaftaran ulang jadwalnya menyusul. Untuk biaya pendaftarannya yaitu di sini disebutkan bahwa biaya pendaftarannya untuk Saintek atau Sosum 2 pilihan prodi 350.000. Untuk campuran 4 pilihan prodi 500.000 ya. Nah, sekian aja ya guys video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa di next video. Bye-bye.